Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal TPS UTBK bagian pemahaman kuantitatif. Soal-soal ini diambil dari soal tahun 2020 asli ya. Nah, video ini merupakan video bagian kedua. Sehingga jika yang belum melihat bagian pertamanya, silahkan cek video dulu bagian pertama ya. Karena ini melanjutkan, sehingga soalnya kita mulai dari soal lanjutannya. Berikut soalnya. Nah, ini mulai nomor 6. Karena soal nomor 1 sampai nomor 5 sudah ada pada video bagian pertama. Nah, soalnya Jim dan Michelle menyelesaikan tugas untuk nilai tambahan di sebuah kursus. Siapa yang mendapat nilai akhir tertinggi? Nah, di sini ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, Jim mendapatkan nilai 10%. Michelle mendapatkan tambahan nilai 6%. Bentuk pilihan jawabannya, nah, apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab, atau pernyataan 2, atau 1 dan 2, atau kedua-duanya tidak? Bentuknya seperti itu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, siapa yang mendapat nilai akhir tertinggi? Yuk kita cek pembahasannya. Nah, berdasarkan pernyataan nomor 1, Jim mendapatkan nilai 10%. Nah, karena 10% artinya di sini tidak bisa memberitahu nilai Jim itu yang sebenarnya berapa. Ataupun ya peningkatan nilai Michelle juga tidak bisa diketahui karena ini bentuk persen. Sehingga berdasarkan pernyataan 1 berarti tidak cukup memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan. Jadi di sini yang A bisa kita reduksi langsung ya. Yang menyatakan pernyataan 1 saja cukup, berarti ini salah. Terus berikutnya lagi nih, yang D juga salah. Oke. Nah, berikutnya berdasarkan pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua tuh ini. Michelle mendapatkan tambahan nilai 6%. Sama, di sini juga bentuknya persen. Sehingga tidak bisa memberi nilai Michelle yang sebenarnya ataupun peningkatan nilai Jim. Jadinya ya tidak bisa dijawab siapa nilai akhir yang paling tinggi. Sehingga pernyataan kedua saja juga tidak cukup. Jadi yang B salah. Terus sekarang jika dua-duanya, pernyataan 1 dan 2 kita gabungkan. Nah, ini juga tidak bisa memberi nilai Jim dan Michelle sebenarnya berapa. Karena ya sama bentuknya persen. Artinya kalau bentuknya persen itu harus ada patokannya nilai awalnya berapa. Misalkan persen itu dari 100, dari 1000, baru 10%-nya bisa diketahui, tambahannya bisa diketahui. Sehingga gabungannya pun ya pernyataan 1 dan 2 bersama-sama ini yang menyebutkan cukup untuk menjawab pertanyaan berarti juga salah. Sehingga yang benar jawabannya pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya jelas yaitu pilihan yang E. Berikutnya nomor 7. Soalnya dalam 3 minggu dari 14 November 2003 sampai 5 Desember 2003. Jumlah pemirsa pada suatu program televisi berkurang 13%. Jumlah pemirsa pada 14 November tahun 2003 yaitu 30 juta, berarti ini awal. Pertanyaannya, berapa banyak pemirsa dalam juta untuk program tersebut pada 5 Desember 2003? Nah, ini akhir. Tadi kan awalnya November, akhirnya Desember. Di sini pilihan yang tersedia. Ini dalam juta ya. Jadi berapa juta di bulan Desember ini? Tentu saja di bawah dari 30 juta ya. Kebetulan jawabannya di bawah semua. Sehingga harus dihitung. Silahkan mau dicoba dulu, boleh di pause dulu. Jika sudah dicoba, silahkan cocokkan dengan pembahasan yang ada di sini. Nah, untuk nilai awal, di sini kan tadi November ya, ada 30 juta. Berkurangnya 13%. Yang dicari banyak pemirsa pada Desember, berarti ini akhir. Nah, karena yang dicari sebut saja X lah ya, ini X-nya berapa. Maka penurunan jumlah pemirsa yaitu selisih jumlah pemirsa
dibagi jumlah pemirsa awal. Nah, penurunannya kan ada, yaitu sebesar 13%. Kalau selisihnya dari 30 juta dikurangi dengan akhirnya X ini, dibagi awalnya 30 juta. Nah, tujuan akhir mencari X. Nah, ini tinggal dihitung secara matematis. Yaitu 13% ya kali 30 sama dengan 3,9. Kemudian ini 30 dikurangi X tetap. Yang dicari X yaitu 30 dikurangi 3,9. Maka diperoleh X-nya 26,1. Nah, karena ini kita bulatkan, yang paling mendekati yaitu 26 juta. Jadi jawabannya yaitu pilihan yang D. Nah, ini untuk nomor 7. Selanjutnya, nomor 8. Soalnya, pada Manhart Modeling terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Jika terdapat 30 wanita di sana dan mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat, berapa banyak yang berambut coklat? Nah, ini dia tersedia pilihan jawabannya. Sudah terbayang? Yuk kita cek pembahasannya. Kita mulai dari 6 wanita yang berambut pirang. Itu daripada berambut coklat ya. Kemudian total wanita tersebut ada 30. Maksudnya 30 ini yang jumlah berambut pirang dan berambut coklat. Jadi total keseluruhan. Yang dicari berapa banyak yang berambut coklat nih. Kita misalkan X ya yang berambut coklat, berarti tujuan akhir kita mencari nilai X ini. Nah, wanita berambut pirang disebutkan yaitu di sini kan 6 wanita berambut pirang daripada berambut coklat. Berarti nah, dalam artian di sini bukan sebenarnya yang berambut pirang itu ada 6, tetapi selisihnya ya. Selisihnya 6 dibandingkan dengan yang berambut coklat. Sehingga kita tuliskan nih, wanita berambut pirang yaitu X plus 6, berarti coklat tambah 6 ya. Terus wanita berambut coklatnya itu sendiri, kan tadi kita misalkan X. Nah, kalau wanita berambut coklat ditambah wanita berambut pirang, ini jadi totalnya, yaitu yang 30 tersebut. Sehingga, nih, wanita yang berambut coklat kan X. Yang berambut pirang kan X plus 6. Ini totalnya 30. Nah, ini sudah bentuk model matematis. Tinggal X tambah X, yaitu 2X. 30-nya dikurangi 6, jadi 24. Sehingga ketemulah nilai X-nya 24 dibagi 2, yaitu 12. Begitu ya? Bisa dimengerti? Jadi jumlah yang berambut coklat ada 12. Kalau yang dicari berambut pirang berarti 12 tambah 6, yaitu 18. Tapi ini kan tidak dicari ya. Sehingga kalau yang dicari berambut coklat ada 12, maka jawabannya yang benar adalah pilihan yang C. Sip. Selanjutnya nomor 9. Jika X bilangan bulat positif dan merupakan kelipatan dari 3 dan 11, X pasti merupakan kelipatan dari bilangan yang mana? Nah, di sini ada 3 pilihan, apakah 14, 33, ataupun 66, ataukah 2 diantaranya, ataukah 3 diantaranya, atau bukan salah satu diantara ketiganya. Ini pilihan yang tersedia. Baik, kita langsung ke pembahasan. Nih, kita ambil pemisalan ya. Boleh memisahkan angka berapa saja, tetapi tetap patokannya kelipatan 3 dan 11. Saya ambil bilangan tersebut misalkan 33 bentuk X ini. Nah, tinggal kita uji coba saja 33 ini. Ya. Apakah kelipatan dari 3? Yes ya. Karena 3 kali 11 kan 33, ini artinya kelipatan dari 3. Berarti ini terpenuhi. Terus apakah kelipatan dari 11, 33 tersebut? Iya juga ya, karena 11 kali 3 kan 33. Jadi ini terpenuhi. Sehingga kita memisalkan X-nya 33 itu tidak salah karena dua-duanya terpenuhi. Artinya 33 ini kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 11. Nah, sekarang apakah
kelipatan dari ketiga ini kita cek. Nih, kelipatan dari 14 ternyata bukan ya. Terus apakah kelipatan dari 33? Ya, kelipatan 1 ya. Terus yang ketiganya apakah kelipatan dari 66? Bukan ya. Sekalipun ini kelipatan 0,5, tetapi di sini kan harus kelipatan bilangan bulat positif. Sehingga 66 tidak termasuk. Jadi, di antara ketiga yang ada di sini, X yang memenuhi yaitu hanya 33. Jadi, jawabannya adalah yang B, karena hanya angka di nomor 2 ini yaitu 33. Jadi jawabannya B ya. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya. Nah, ini soal nomor 10, soal nomor terakhir pada bagian kedua ini. Pertanyaannya, jika W lebih dari 0, yang mana di antara berikut yang pasti sama dengan 0? Nah, yang pertama ini, atau yang kedua ini, atau yang ketiga ini ya. Apakah dua di antaranya, salah satunya, atau ketiga-tiganya? Dengan pilihan jawaban seperti ini. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk angka berapapun, kalau pangkatnya 0, nilainya pasti 1 ya. Jadi yang pertama ini W pangkat 0 nilainya 1. Jadi bukan 0. Karena yang diminta di antara ketiga ini mana yang pasti 0 ya, berarti 1 bukan. Terus sekarang yang kedua, akar dari bilangan W ini apakah 0? Di mana W itu harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia itu merupakan bilangan positif. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, akar dari bilangan tersebut pasti bukan 0. Karena yang akarnya 0 hanya dari bilangan 0 itu sendiri. Akar 0 ya 0. Kalau akar dari bilangan bukan 0, pasti bukan 0. Sehingga akar dari W tidak sama dengan 0. Sehingga yang kedua juga bukan pilihannya. Berikutnya yang ketiga nih. Bilangan positif ditambah bilangan negatif, di mana kedua bilangan tersebut sejenis atau sama, maka itu pasti 0. Karena ini 1 per W positif ditambah min 1 per W ini bilangan negatif. Di mana nilai dari W ini tentu saja harus nilai yang sama ya. Sehingga untuk yang ketiga ini ada nilai menunjukkan hasil yang 0. Maka di antara ketiga ini yang benar yaitu hanya yang ketiga saja. Jadi jawabannya berarti pilihan yang D. Mudah? Oke. Semoga bisa dimengerti dari 5 soal yang sudah dibahas. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih dan selamat berjuang di UTBK 2021. Silahkan cek video yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.